Termasuk yang ada di jalur Gaza. Ternyata Zaskia Adia Meka ini rindu sekali ya untuk membantu lagi semua masyarakat yang ada di Palestina. Kemarin udah sempat ke Palestina. Betul, beberapa bulan lalu sempat main ke Jordan dan mampir memberikan bantuan di jalur Gaza pemirsa. Walaupun kita akan update beritanya, kita dapat spesial interview ini sama Zaskia udah balik ke tanah air. Kira-kira seperti apa detail ya informasi yang akan diberikan oleh Zaskia? Langsung aja. Here we go. Ada juga rasa yang oke deh, kalaupun nggak nyampe ke sana, at least aku bisa datang ke camp, bisa nyampein bantuan secara langsung. Terus tiba-tiba ada rasa rindu yang besar banget pengen bisa datang ke Maqdis, Baitul Maqdis. Karena kan salah satu juga konfliknya mereka itu kan memperebutkan Baitul Maqdis gitu ya. Seenggaknya aku bisa nyampe ke masjid termulia ketiga yang ada yang dibuat umat Islam gitu. Gak tau rasanya tuh pengennya menggebu-gebu banget, kayak no matter what aku harus nyampe di sana secepat mungkin gitu. Rasa rindu yang menderu untuk mengunjungi Baitul Maqdis, tempat suci bagi umat muslim, membawa Zaskia Meka menginjakan kaki di Palestina. Niat mulia Zaskia untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina berangkat dari kegelisahan yang menggebu dalam hatinya ketika melihat saudara muslim di sana diperlakukan begitu kejamnya. Namun sayangnya, ia yang seharusnya pergi bersama sang suami harus bertolak ke Palestina bersama teman lainnya tanpa sang suami tercinta. Karena Mas Hanung disibukkan dengan berbagai kegiatan yang tak bisa ditinggalkan. Di balik perjalanan bantuan kemanusiaan ini, Zaskia Meka mengaku sempat sulit mendapat izin sang suami. Tahu yang paling susah minta izin sama Mas Hanung. Aku izin sama Mas Hanung, ya dia kayak boleh enggak lihat situasi gitu. Akhirnya kita apply visa masing-masing, bareng-bareng gitu kan. Alhamdulillah visa kita berdua sama-sama approve. Cuman di 2 hari sebelum jalan Mas Hanung bilang, kamu aja deh yang jalan. Kenapa? Aku ada kerjaan dan biar aku yang jaga anak. Karena ketika kita masuk ke sana kan kayak berarti kita menyerahkan keselamatan kita kepada musuh gitu kan. Udah alhamdulillah aku sepanjang jalan tuh kayak, ya Allah semoga hati Mas Hanung gak digoyangin lagi. Aku boleh berangkat ke sini. Jujur selama perjalanan aku juga kayak agak surprise. Gila Mas Hanung gak komplain, Mas Hanung gak tiba-tiba stop ya jangan jadi masuk. Untungnya selama persiapan keberangkatan sampai akhirnya kembali ke tanah air, Mas Hanung tidak komplain sama sekali. Dan ternyata keduanya memiliki kebiasaan yang tak biasa, yakni selalu menulis surat wasiat ketika bepergian jauh. Belajar dari drama keluarga yang meninggalkan banyak harta tanpa pembagian yang jelas, membuat Zaskia Meka dan Hanung Bramantyo sepakat untuk menuliskan surat wasiat kalau hal yang tak diinginkan terjadi kepada mereka tidak menyusahkan anak-anak nantinya. Aku sama Mas Hanung kayak kemarin berangkat haji juga kita selalu memberikan wasiat karena kita belajar. Kemarin ada keluarga yang meninggal, terus meninggalkan lumayan banyak harta. Terus keluarga besarnya tadinya adem ayem aja, taunya pas yang tua itu meninggal jadi berantem anak cucunya gitu. Karena tidak meninggalkan wasiat, memperebutkan ini dan ternyata warisan sesuai hukum pemerintah Indonesia dan warisan sesuai hukum Islam itu bagiannya berbeda, hitungannya berbeda. Jadi kita sama-sama Islam, tapi dia bilang ya gue ngikutin warisan menurut pemerintah. Lah kalau gue maunya menurut Islam, itu berdua jadi berantem gitu. Jadi aku yang sama Mas Hanung kita menyadari kita punya harta yang bisa kita tinggalkan ke anak-anak kita banyak. Jadi emang kita udah bilang kita harus meninggalkan wasiat supaya ketika suatu saat kita meninggal nggak jadi berantem buat anak-anak. Itu penting banget sih ternyata buat wasiat. Namun, perjalanan yang sangat bermakna bagi Zaskia Meka ini sempat meninggalkan rasa khawatir tersendiri. Sebab istri Hanung Bramantyo itu melihat secara langsung rudal yang melesat di atas kepalanya tepat 1 hari sebelum dirinya memasuki wilayah Palestina. Tak hanya itu saja, ia juga menyaksikan betapa kejingnya pasukan tentara Israel yang bertindak seenaknya terhadap warga di sana. Saat di Baitul Maqdis sekalipun, pasukan Zionis tak segan untuk menyiksa warga Palestina yang tak berbuat apa-apa. Di sisi lain, dirinya merasa sangat beruntung lantaran bisa berkunjung ke negeri Syam, tanah yang dimuliakan. Waktu sehari sebelum aku masuk ke Palestina, kita ngelihat benar-benar rudal. Kita di Bukit Tiberias dari atas ini, jadi sebelah kanan Lebanon, sebelah kiri Israel dan Palestina. Kita tuh benar-benar ngelihat rudal ke atas gitu, tapi mungkin Israel kan ada airdrome-nya ya. Airdrome itu kan jadi ketika ada rudal dia meledak di atas gitu. Jadi kayak ngelihat kembang api gitu dilempar, taunya meledak di atas, terus dilempar taunya ada yang jatuh, tapi di titiknya bukan titik yang aku mau datengin gitu. Yang ngelihat langsung kayak gitu, terus orang yang bawa kita tiba-tiba pas mau masuk ke Baitul Maqdis suruh turun sama Zionis, disuruh ke dinding, kakinya ditendang sampai pincang 4 hari gitu kan. Aku nanya kenapa dia ngelakuin itu? Ya for no reason, mut-mutan tentara aja. Jadi sezolim itu ya orang-orang di sana gitu. Jadi kakak ini mau dia.
lihat hasilnya. Lihat. Di tengah situasi Timur Tengah yang semakin memanas, warga Palestina di kota Jenin akhirnya melihat secercah harapan. Usai blokade arus listrik yang dilakukan oleh pasukan Israel atas kota Jenin selama beberapa waktu lalu, kini aliran listrik di sebagian besar kota di sana dikabarkan sudah berangsur pulih seperti sedia kala. Dan ini bukan karena kebaikan pasukan Zionis, tetapi karena gigihnya warga Palestina yang berupaya melakukan segala cara. Most valuable experience ya buat Saskia ya, keren banget. Salut. Dan sangat mulia sih, Bener. niatannya itu sangat mulia begitu ya, ingin mencapai ke tanah yang dimuliakan yang ketiga begitu ya untuk umat muslim di seluruh dunia. Selain itu adalah niatannya untuk membantu secara langsung gitu loh. Bener. Jadi bantuannya tidak dikirim namun secara langsung nyampe ke lokasi. Padahal kalau kita pikirkan challenge-nya itu pasti banyak sekali. Risky banget dong ya. Dari paperwork-nya aja untuk nyampe ke sana aja tuh pasti udah segini kali. Ya, pastinya kita akan mengupdate terus setiap hari tentang perkembangan di jalur Gaza pemirsa.